anak-anakku sekalian? Mohon masukannya dari Bu Kamal dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Kemana suaranya nggak ada nih? Di-unmute semua ya? Maaf, kemarin udah dipresentasikan belum? Belum, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang sudah bisa hadir semua di sini, Ibu ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Di sini Zoom meeting ini diadakan yang pertama untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin masih ada yang belum mengerti dalam hal pembuatan laporan atau dalam pengisian jurnal. Nanti di sini akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pembimbing PKL yang lain. Di sini Ibu hanya sebagai MC ingin membacakan susunan acara sosialisasi program sekolah untuk siswa-siswi PKL tahun 2024. Yang pertama pembukaan oleh Ibu sendiri. Yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Ridho Robi. Kemudian ada pengenalan aplikasi monitoring PKL dengan Bapak Latif. Kemudian ada penjelasan pembuatan laporan PKL oleh Bapak Bobi. Dan ada penjelasan tentang proyek ada penjelasan peraturan PKL dengan Bapak Doni. Kemudian ada penjelasan proyek atau pengumuman tugas untuk kelas 11 oleh Ibu Ulan Endarwati. Dan kemudian yang terakhir ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kalian boleh bertanya. Jadi apapun yang belum ya. Suaranya kurang jelas? Kurang, Bu. Bu Ika gedein volumenya, Bu Ika gedein volume yang di laptop atau di handsetnya. Sorry. Bentar. Perasaan udah besar ini. Ini kan suaranya udah mulai ini. Gimana? Sudah? Sudah jelas? Udah lagi. Belum. Oh ya. Sudah ya? Sudah jelas ya? Udah terdengar ya? Udah, Bu. Ya, jadi hari ini adalah jadwal sosialisasi program sekolah untuk siswa-siswi PKL, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Jadi kalian juga yang PKL di sekolah tetap bisa mengikuti via Zoom ini. Sosialisasinya. Untuk pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua ada sambutan oleh Bapak Ridho Robi, kemudian ada pengenalan aplikasi monitoring oleh Bapak Latif, kemudian ada penjelasan pembuatan laporan PKL dengan Bapak Bobi, kemudian ada penjelasan peraturan PKL dengan Bapak Doni, dan ada penjelasan proyek atau pengumuman tugas untuk kelas 11 oleh Ibu Wulan Endarwati. Dan terakhir ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan nanti ditanyakan. Kalau yang tidak bisa bertanya ya boleh nanti bertanya lagi dengan pembimbingnya. Yang terakhir ada kita tutup dengan doa oleh Pak Latif. Yang pertama setelah pembukaan berarti ada sambutan dari Pak Ridho. Silakan Bapak Ridho, kami persilakan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK Budi Mulia, suara Bapak udah jelas? Belum, Pak. Udah jelas belum? Udah jelas belum suara Bapak? Bapak. Hah? Udah. Udah. Oke. Ya, kita mulai ya. Sambutan di samping juga Bapak
Tadinya sebetulnya program memang sambutan dari kepala sekolah, tapi karena Bapak sebagai ketua PKL, jadi Bapak yang buka sambutannya ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh salam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama Bapak panjatkan puji syukur kalian Allah ya, yang mana telah hari ini di Sabtu yang barokah, yang sebagian siswa-siswa kami juga ada yang PKL, ada yang libur ya. Tak lupa semua peparing Allah pemberian kesehatan, rezeki semua tak lupa kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga Alhamdulillah. Bapak juga bersyukur untuk para dewan guru, terutama di sini ada Wakasek juga yang bergabung di acara sosialisasi program PKL ini, dan juga para pembimbing siswa-siswi SMK Budi Mulia yang sudah bergabung di Zoom ini. Tak lupa saya mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan juga Bapak bersyukur untuk adik-adik semua dan siswa SMA, SMK Budi Mulia yang sudah bergabung dalam sosialisasi program ini. Tak lupa Bapak syukuri dengan ucapan Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Nah, di sini ya Bapak hanya mempertegaskan, memberikan sedikit sambutan ya perihal PKL ya. Memang PKL adalah merupakan langkah penting ya dalam menjembati dunia pendidikan ya dengan dunia industri. Di sini mungkin kan ada PKL-nya yang ada di pabrik, di dunia kantor dan perusahaan. Semuanya itu adalah sebagai menjembati pengalaman kita di dalam mencari dalam menjembati dunia pendidikan kita, yaitu dengan kita belajar dari pengalaman yang ada di dunia luar ya. Segala sesuatu apapun yang ilmu yang kita dapat Ngomong ngomong ini. di dalam sekolah maupun di dunia industri maupun dunia usaha itu adalah sebagai pengalaman untuk kita belajar mendapatkan ilmu di dalam dunia industrinya ya. Sebelumnya kan Bapak pernah menegaskan juga kita walaupun nanti PKL Pak nggak sesuai dengan bidangnya, tetap kita memprioritaskan untuk belajar di dalam pengalaman di dunia usaha dan dunia industri. Di sini juga Bapak menekankan berapa pentingnya ya kerjasama dengan adanya sekalian PKL dengan sekolah dan kelas industri dan perkantoran, menerapkan bagi siswanya juga untuk kolaborasi di dalam dunia usaha, menciptakan kesempatan belajar yang optimal. Contohnya dalam pembelajaran, Pak, saya belum pernah dipelajarin di sekolah. Kita akan mendapatkan pembelajaran di luar yang kita belum tahu. Makanya di sini siswi SMK yang lagi PKL, belajarlah ilmu yang ada di dalam dunia usaha kalian, di dalam PKL-nya, belajarnya, apapun semua itu harus diterapkan. Jangan sampai dengan adanya kita PKL menjadikan sesuatu yang bosan. Ya tadi juga Bapak dilaporin, Pak, saya baru 1 minggu PKL kok kerjanya begini aja kayak bosan, Pak. Memang Bapak bilang kan di awal waktu pada saat pembekalan, kita akan belajar mengertikan dalam situasi pembelajaran di luar, yaitu dengan kita dilatih untuk bekerja. Kalau nanti kita sudah pengalaman di dalam dunia
usaha, baik kerja, kita enak ya di dalam belajar. Oh ya Pak, saya pengalaman pernah kerja di perusahaan di bidang ngelas Pak misalnya. Pak, saya kerja Pak sebagai apa editing Pak, saya sebagai ngepack apa barang-barang Pak, itu sebagai pengalaman di dalam dunia usaha. Ya, makanya di sini Bapak menegaskan sangat pentingnya PKL. Kenapa diadakan PKL? Ya itulah suatu yang harus kita dalam dunia pendidikan. Karena praktek kerja lapangan itu menjadikan penting di dalam perjalanan pendidikan yang ada di SMK dan eh, SMK Budi Mulia ini. Ya, adik-adikku, makanya siswa-siswi SMK, Bapak di sini berharap dengan berjalannya di awal kita mulai PKL, Bapak minta amal soleh ya, ada minimal dalam semangat ya, terutama di semangat dalam pembelajaran. Pembelajarannya apa? Yaitu di dalam kita mendapatkan ilmu yang ada di dunia usaha itu. Jangan bosan-bosan, banyak bertanya ya. Jangan-jangan dikit-dikit kita diam mentang-mentang di perusahaannya pimpinannya diam, ya kita nanya apa yang harus dikerjakan di dunia itu usaha. Contoh, Pak, saya kok belum dapat kerjaan? Nanya ke pembimbing yang ada di perusahaan. Pak, apa yang saya harus kerjakan? Pak, apa yang harus saya bantu gitu loh. Karena kenapa? Biasanya kalau di awal, biasanya itu perusahaan juga menerapkan gimana menilai si siswanya untuk bisa kreatif gitu loh. Jangan diam, harus ada kreatif karena penilaian yang ada di dalam PKL itu akan menunjang penilaian yang akan di sekolah ya. Dengan apa? Dengan kinerja kalian, dengan kedisiplinan kalian PKL, ya kan? Dengan apa? Dengan ketertiban dan perilaku yang baik. Semua itu harus kita terapkan di dalam dunia PKL. Makanya Bapak pernah bilang, bentuk utama kesuksesan di dalam dunia PKL itu dari bentuk dari kita memiliki karakter yang baik. Bapak pernah bilang cerita juga kalau kita nanti sudah PKL, kalian harus bisa disiplin, bisa menggunakan apa waktu yang diterapkan di dalam peraturan yang ada di perusahaan maupun perkantoran. Bapak aja kemarin juga ditegaskan di dunia pabrik ya, juga ada peraturan nih. Di sekitar sini juga ada Pak, kalau mau bergabung siswanya peraturannya mengikuti peraturan yang ada. Ada lagi yang pada saat siswanya mau masuk itu juga harus mengisi suatu peraturan yang ada di dalam perusahaan. Makanya siswa-siswi SMK yang Bapak hargai dan Bapak muliain, dengan sedikit pemantapan dari Bapak, ya Bapak ingin adalah dengan kalian di kali ini ada kesan yang baik dalam arti meningkat di dalam pembelajarannya. Ilmu yang sekiranya akan didapat se yang di dunia usaha bisa diterapkan di baik di sekolah dan juga untuk masa depan kalian. Ya, Bapak menggarisbawahin amal soleh tetap mengikuti peraturan yang ada di dalam dunia usaha dan dunia industrinya baik di perkantoran maupun pabrik diikutin. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Insya Allah sambutan Bapak seperti ini nanti pengembangan materi apapun semua akan disampaikan oleh pembimbing kita dan juga oleh eh, Bu Ulan yang selaku nanti juga akan memberikan arahan baik di dalam dunia PKL. Di sini juga Bapak akan menyampaikan masalah jurnal. Kemarin ada yang bertanya, Pak, jurnal itu diisinya gimana? Di situ kan ada daftar hadir siswa ya yang Bapak tegasin. Kalau memang absennya dari sebetulnya absen itu nanti akan dimonitoring oleh
pimpinan yang ada di perusahaan. Kehadiran siswa datangnya jam berapa itu sudah ada di dalam catatan kantor yang ada apa catatannya, baik dia absennya, kehadirannya. Nanti pada saat per bulan itu akan dilaporkan oleh pembimbing yang ada di sekolah. Makanya kalau bisa siswa, siswi kalau nanti pada saat misalnya izin atau memang kondisi kurang baik, ya silakan izin ke bimbingnya. Jangan lupa di grup. Makanya kan Bapak menyarankan untuk pembimbing yang ada di sekolah membuat grup. Tujuannya apa? Untuk monitoring. Setiap kegiatan, setiap kalian berangkat dari rumah ke PKL itu untuk monitoring kegiatan yang sehari-harinya. Jadi Bapak minta Mas Soleh untuk kepeduliannya di dalam menjalani PKL ini kalian harus bisa ya. Terus masalah Pak lembarannya jurnal ini sedikit. Memang Bapak kemarin sudah merubah untuk apa dalam satu lembar ini 1 bulan 2 lembar ini terus baliknya lagi dua lembar tapi karena berhubung mungkin ada sedikit kesalahan akhirnya sudah terbentuk akhirnya Bapak nggak bisa ngerubah lagi ya ini nanti kalau memang absennya melebihi kok kurang dari ini ya nanti ditambah lagi pakai kertas yang dilampirkan di buku jurnal dan juga uraian pekerjaan. Di sini juga ada uraian pekerjaan. Setiap minggu ya, Bapak laporan kegiatan berkala ya. Misalnya dalam 1 minggu kalian misalnya kerjaannya hanya mengarsipkan misalnya slip setoran. Ya ditulis aja dalam 1 minggu adalah tugasnya seperti ini. Ada yang 2 bulan, ada yang kerjanya cuma hanya ngepek itu ditulis saja di dalam uraian kegiatan berkala. Kalau nggak cukup ditambah lagi di kertas yang kalian tulis nanti dilampirkan taruh di buku jurnal. Ya, anak-anak gitu ya. Ini yang masalah Bapak temui di grup. Pak, pengisiannya gimana? Adapun penilaian di sini kan ada lampiran daftar nilai PKL dari aspek non teknis ya. Ini sebetulnya pembimbing yang ada di perusahaan yang menilai. Makanya kalau bisa pada saat memulai ya laporkan, bekasih tahu buku jurnal, tunjukkan kepada mereka jurnalnya kita dari sekolah seperti ini, Pak. Adapun nanti kalau misalnya absennya udah bawa aja buku jurnalnya, kami sudah punya absen. Nah, tetap ditunjukkan buku jurnal ini karena pada saat selesai PKL itu ada penilaian Penilaian ya ya yang akan yang akan dinilai dinilai oleh oleh pembimbing yang pembimbing ada yang di ada di di sekolah sekolah. di perusahaan ya gitu ya semua nanti pembimbing yang di sekolah monitoring kepada pembimbing yang ada di perusahaan maka Bapak minta Mas Soleh pada saat sudah bergabung mulainya tadi Bapak lihat nih laporan nanti mulainya PKL tanggal berapa tanggal 2 ya harus dilaporkan segera pembimbing yang ada di perusahaan. Tujuannya apa Bapak minta segera? Di grup Bapak kan banyak minta sama Soleh siswa siswi SMK segera melaporkan nomor HP pembimbing yang ada di kantor, yaitu dilaporkan ke pembimbing yang ada di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya kita monitoring. Kan kalian kan berangkat dari sekolah hanya hanya surat keterangan aja dan masuk juga hanya menyampaikan surat keterangan. Dengan adanya pembimbing yang di sekolah itu sebagai penyambungnya sekolah. Contoh, Pak, saya nitip anak saya, siswa-siswi kami untuk bergabung PKL di industri perusahaan Bapak. Ya, sebagai bentuk dari kita sebagai pembimbing itu matur gitu loh. Jangan sampai kita itu dinilainya dengan etiket yang tidak baik. Ya, jadi Bapak minta masalah yang belum melaporkan, baik nama dan juga nomor HP pemilik kantor segera. Karena target Bapak di Januari kalian mulai PKL, setidaknya dari sekolah itu mengabarkan
tentang anak-anak yang bergabung PKL di perusahaan. Ya, paham ya dari sini. Kalau masalah aspek dari lainnya, pembuatan laporan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bobi ya. Yang penting koordinasi dalam arti setiap hari harus ada laporan. Pak, kerjaan saya seperti ini, gimana Pak? Ya udah, dijalankan. Ambil pengalaman di dalam pembelajaran di dunia usaha. Insya Allah cukup karena waktunya dibagi-bagi. Bapak minta maaf solehnya dari siswi SMK yang lagi PKL. Tetap walaupun kalian di rumah dan menjalankan PKL, tetap absen, kehadiran sekolah harus juga ditertibkan ya. Untuk apa tujuannya? Untuk selama ini kan kalian nggak mengikuti KBM. Jadi dengan laporan bukti dari laporan kalian PKL itu adalah sebagai absen di dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Insya Allah cukup bagi Bapak selaku sambutan dan juga Bapak minta maaf kalau ada kurang dan salahnya. Bapak hanya memberikan yang penting kalau nanti ada yang kurang silakan WA Bapak dan insya Allah akan Bapak kasih penjelasan. Oke, dan salam. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak ucapin Alhamdulillah jazakumullah khairan atas semuanya. Bapak syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mungkin saya lebih didahulukan bisa monitor. Oh, Pak Doni meminta, silakan Pak Don. Bu Ika, peraturan Pak Doni. Bisa. Lagi di Palembang, Pak. Pak Doni lagi di Palembang ya, Pak Doni lagi di Palembang gambarnya. Silakan Pak Don, nge-share. Pak Ridho, Soleh bisa di-share yang itu. Pakai dikondisikan pakai. Aduh, Mam ganteng banget. Hello, guys. Nyalain dong, aduh. Apaan? Mulut-mulut video bikin. Lah Pak Don. Saya nggak kelihatan ya. Aduh. Untuk mulut-mulut dibuka ya kameranya. Yuk yang ganteng yuk. Yuk, ayo yang ganteng. Amal Soleh, perhatikan Bapak minta Amal Soleh. Ya. Mam ganteng banget, yes. Amal Soleh, perhatikan Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman ganteng. Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran. Ini bisa berkumpul dengan menggunakan Zoom atas pemberian dari Allah, kita ucap syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kepada perantara agama kita ucapkan syukur dengan kalimat alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Paling aman, selamat, lancar dan barokah. Amin. 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 Guru dan orang tua wali yang telah hadir dalam kegiatan Zoom ini, saya syukuri dengan kalimat alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Mungkin mohon maaf saya menggunakan handphone karena laptop yang digunakan Zoom juga. Yang pertama berkaitan dengan tertib PKL SMK Budi Mulya, insya Allah jika pembekalan sudah disampaikan, hanya mempertegas saja. Yang lanjut, Ridho.
Peserta didik wajib mengikuti seluruh peraturan dan tata tertib layaknya pegawai atau karyawan yang ada di tempat pelaksanaan PKL. Jadi amal soleh ketika siswa-siswi melaksanakan kegiatan PKL supaya bisa mengikuti peraturan tata tertib yang ada di tempat PKL. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Ya, jadi menjaga nama baik sekolah selama melaksanakan PKL. Kemudian yang ketiganya, peserta didik yang menjalankan PKL secara luring atau tatap muka wajib mengikuti protokol kesehatan. Ini dulu aturan di pas PKL pas zamannya corona ya. Kemudian peserta didik diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan PKL. Ketika melaksanakan kegiatan PKL, ya, siswanya harus aktif, berperan aktif. Jadi ketika sudah tidak ada pekerjaan, ya bisa matur ke yang di situ. Pak, ada lagi tidak yang perlu saya bantu. Jadi harus aktif, jangan diam saja ya. Kemudian peserta didik wajib mengisi jurnal. Insya Allah jurnal sudah dibagikan sama Pak Rido, itu segera diisi ya tiap jurnalnya dan ditanda tangan atau diparap oleh pembimbing PKL yang ada di tempat PKL-nya masing-masing. Yang keenamnya peserta didik membuat laporan. Jadi nanti insya Allah akan di-share bentuk contoh laporan ya. Jadi ini seluruh siswa yang melaksanakan kegiatan PKL harus membuat yang namanya laporan. Ya, jadi membuat laporan akhir pelaksanaan PKL yang ditandatangani oleh pembimbing di dunia kerja. Jadi harus sudah ada tanda tangannya, sudah lengkap, baru nanti dibawa ke sekolah untuk dipresentasi. Kemudian yang ketujuhnya, tata tertib lainnya yang dibuat sesuai dengan kesepakatan SMK atau dunia kerja. Yang kedelapannya, apabila terjadi pelanggaran tata tertib baik yang diterbitkan oleh sekolah maupun dunia kerja, peserta PKL bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku, baik di sekolah maupun di tempat PKL. Next, Pak Rido, lanjut. Tata tertib di dunia usaha atau lapangan atau instansi. Yang pertama, bersikap sopan dan santun serta bekerja secara jujur. Jadi amal soleh mengenai etika budi pekerti ketika melaksanakan PKL supaya punya budi pekerti yang baik, punya sopan santun. Jangan ada laporan ketika siswa tersebut jalan padahal banyak orang selonong boy tanpa mengucapkan permisi atau assalamualaikum. Itu kejadian seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan keselamatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian mentaati dan melaksanakan semua tata tertib yang diberlaku dalam perusahaan dengan baik. Bekerja sama dengan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Peserta didik tidak boleh merokok, makan apapun waktu jam kerja. Karena ini pernah kejadian, jadi ketika anak tersebut PKL-nya di luar tanpa pengamatan, siswa tersebut melakukan tindakan seperti itu, merokok. Ya. Sampai pembimbingnya kebetulan PKL-nya di tempat jamaah ya. Jadi melaksanakan PKL kok bau rokok anak tersebut. Ya. Kemudian berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan di dunia industri. Tidak melakukan perbuatan apa saja tanpa seizin instruktur. Harus menjaga kalimat di dunia usaha lapangan atau instansi. Lanjut, Pak Jo. Ya. Tata tertib praktek kerja lapangan. Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian berada di lokasi 10 menit sebelum waktu masuk kerja. Dibiasakan ya, kalau masuknya jam 7, 10 menit sebelum jam 7 sudah berada di tempat PKL. Berlaku sopan, jujur, bertanggung jawab, berpakaian yang
berlaku di sekolah atau di tempat PKL silakan. Kalau di sekolah kan Senin Selasa menggunakan putih abu-abu, Rabu Kamis menggunakan baju produktif, Jumat menggunakan baju koko, Sabtunya biasanya di tempat PKL banyak yang libur ya. Ya, silahkan menyesuaikan. Atau di tempat PKL disuruh menggunakan batik yang ngikutin saja ya, sesuai dengan aturan yang ada di tempat PKL. Kemudian meminta izin kepada pemimpin atau pembimbing bagian peserta yang bermaksud meninggalkan pekerjaan. Jadi izin terlebih dahulu ketika mau meninggalkan tempat PKL atau izin mau keluar atau mau apa saja, izin terlebih dahulu. Kemudian mentaati peraturan dan keselamatan kerja, melaporkan setiap kejadian di luar kendali seperti kerusakan alat dan lain-lain. Jadi ketika PKL ada sesuatu hal, ya silahkan saja dikomunikasikan, dilaporkan, ya Bu, Pak, ini ada alat yang rusak. Atau ketika kalian tidak bisa mengerjakan, ya bilang saja, Bu, Pak, saya belum bisa nih, bagaimana minta diajarin. Harus lebih aktif mengatur tempat kerja, kemudian punya hak tanya jawab, kemudian mengisi daftar hadir yang sudah diutarakan oleh Pak Rido tadi, ya daftar hadirnya diisi, kemudian daftar hadir, jurnal kegiatan, laporan, kemudian sertifikat. Jadi apabila di tempat PKL kalian semua di sana tidak ada sertifikat, perlu sertifikat dari sekolah, insya Allah ada sertifikat dari sekolah. Hanya saja nanti diisi oleh jadi bikin poin berkaitan dengan kerja kalian, PKL kalian, ngapain aja, ditampilkan di PowerPoint, nanti dipresentasikan di sidang. Lanjut Pak Rido. Nanti mungkin Pak Rido, kalau ada beberapa siswa yang belum paham mengenai aturan, nanti insya Allah ini sama Pak Rido akan di-share aturan tersebut ya Pak Rido. Peserta dilarang meninggalkan tempat PKL sebelum waktu berakhir kecuali mendapatkan izin. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang, menggunakan peralatan perlengkapan di tempat kerja PKL kecuali atas izin pembimbing. Berpindah tempat PKL nih. Ya, kemarin ada siswa yang minta pindah karena kemarin-kemarin ada juga yang bilang, oh PKL-nya nggak betah Pak, gimana kalau pindah? Nah di sini ada ya, berpindah tempat PKL dalam satu lingkungan kerja kecuali mendapatkan izin dari pembimbing atau dari ketua PKL-nya, dari Pak Rido ya, seperti itu. Berpindah tempat PKL tanpa sepengetahuan ketua dari Pak Rido ya, tahu-tahu pindah PKL tanpa diberitahu sekolahnya ya. Kemudian memakai atau mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah maupun tempat praktek. Ya, Bapak lihat tadi ada yang rambutnya masih panjang, sama soleh supaya dirapikan. Ya, supaya bisa menjaga sopan santunnya, kerapihannya, ya seperti itu. Sanksinya peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, dikeluarkan dari tempat PKL dan dikeluarkan juga dari sekolah. Ini sanksinya ya ketika melakukan pelanggaran tersebut. Cukup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada, berarti udah paham ya? Lanjut ya Pak. Paham gimana, Ya. Tamam? Paham. Jadi insya Allah nanti untuk Tamam, paham nggak? contoh laporan PKL-nya akan di-share di grup masing-masing pembimbing ya. Jadi Bapak nitip sama Soleh supaya bisa menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik Pondok Sumber Barokah. Siap. Kemudian untuk nomor pembimbing yang di perusahaan yang belum kirim segera dikirim. Nanti insya Allah dari sekolah akan ada monitoring untuk menanyakan berkaitan dengan PKL. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, Mas?
Mbak. Jelas Cukup sekali ya, Pak. Pak. Oke ya, silakan Bu Ika. Mudah-mudahan Allah besar-besarnya. Sama tamam, Pak. Tamam ganteng banget. Amin. Terlihat menarik gitu. Ya. Tapi Gimana? Sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak Doni. Paki mau nanya Pak. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan tentang pengenalan aplikasi monitoring PKL dengan Bapak Latif. Mangga Pak Latif. Udah keseharian mereka. Yang di jauh nggak kedengeran ya, Amal Soleh. Yang di lab, Amal Soleh untuk jaga ketertibannya. Duduk yang ganteng. Duduk tiap hari. Yang di rumah perhatikan, nanti akan dimangkulkan oleh Bapak Latif. Kalau nggak bisa, nanya ya. Ini bertahap pemangkulannya ini loh, tahap bertahap nanti biar lebih tahu gimana nanti akan bentuknya kayak bagaimana aplikasinya ya. Monggo Pak Latif. Terlalu berisik, sesuatu tidak tersampaikan. Jangan berisik Iqbal. Amal Soleh perhatikan, nanti materi ini nggak akan kalian pahami kalau kalian sambil bercanda. Amal Soleh ya. Oke, Pak. Oke, siap. Dibiasakan tertib ya. Bapak minta Amal Soleh perhatikan. Nggak lama kok ini. Yang penting kalian tahu bentuknya gimana aplikasi ini. Ya. Oke. Kalau Bapak lihat tiap hari nggak ada laporan, berarti Bapak harus mengambil tindakan nanti kalian semua ya. Perhatikan. Ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Untuk materi yang Bapak sampaikan yaitu tentang perihal pelaporan PKL. Ya, karena pelaporan PKL ini sangat penting untuk semua siswa-siswi PKL. Jadi ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan ya mengenai pelaporannya, tapi nanti apabila masih kurang paham di dalam penyampaian materi Bapak nanti bisa menanyakan kepada pembimbing di sekolah masing-masing. Yang pertama di sini Bapak akan menyampaikan tentang pelaporan, yaitu tentang kata pengantar. Nah, bisa kelihatan di ininya? Kelihatan jelas Bapak, jelas. Ya, jadi sebelum kita membuat kata pengantar, jadi kita diawali dengan covernya ya. Jadi cover itu kan meliputi tentang zaman kapan anjing? Meliputi tentang nama kalian, lalu apa namanya logonya dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti bisa Bapak share kembali untuk contoh dari apa namanya apa tadi? Sedikit banget lah. Ya itu. Terus yang selanjutnya yang akan Bapak sampaikan adalah tentang kata pengantarnya. Ya, jadi sebelum kalian membuat sebuah laporan, ini ada kata pengantarnya. Di dalam kata pengantar ini meliputi tentang puji syukur, ya mungkin bisa Bapak sedikit membaca. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan PKL. Nah, pembuatan apa namanya laporan ini dikerjakan setelah kalian menyelesaikan PKL, ya. Jadi setelah melaksanakan PKL 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, ini wajib membuat laporan PKL-nya. Nah, di dalam kata pengantar ini kita juga tidak lupa memberikan beberapa ucapan terima kasih. Ya, yang pertama kepada
Ibu Kepala Sekolah, lalu Bapak pembimbing di tempat PKL, ya. Nah, silakan mempunyai pembimbing masing-masing di tempat PKL-nya. Lalu yang ketiga ada namanya Pak Mul atau Pak Mul sebagai kaprok, ya, di TKJ, atau Bu Dina sebagai kaprok AKT-nya. Lalu yang keempat sebagai pembimbing PKL di sekolah ada Pak Doni, ada Bapak sendiri, ada Pak Latif, ya, dan juga ada Bu Ika. Nah, yang kelima, kedua orang tua kami yang selalu memberikan dukungan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari pelaporan kata pengantarnya. Lalu yang kedua, di sini Bapak akan memberikan contoh profil perusahaan. Ya, jadi di dalam pelaporan pun kalian harus memberikan contoh tentang profil perusahaan tersebut. Ya, mungkin ada yang di dinas, ya, atau ada yang di perusahaan. Nah, di sana kalian wajib mencari profilnya. Contoh di sini adalah contohnya Visual Power Creative House, ya. Lalu jasanya dia berkecimpung di jasa apa, lalu alamatnya, ya, nomor teleponnya, emailnya, dan juga websitenya. Jadi nanti mungkin kalian bisa meminta kepada pembimbing di perusahaan tentang profil di perusahaan tersebut. Lalu di dalam profil perusahaan tersebut juga kalian harus mencantumkan sejarahnya. Ya, jadi sejarah dari perusahaan tersebut berdiri di bidang apa, lalu dimulai di tahun berapa. Ya, atau misalkan kalian juga bisa mencari di internet. Bisa juga perusahaan tersebut men-share di internet. Kalian juga mungkin bisa mencari di internetnya. Nah, ini contohnya, contoh singkat sejarah dari Visual VCE, memulai dari karir sebagai loper koran dan cleaning service pada tahun 99 di PT Jarum Market Wilayah Indonesia Bagian Timur. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kedua, makna logonya. Ya, jadi biasakan setiap perusahaan atau di setiap dinas ini mempunyai logo masing-masing. Mungkin yang di Desperindak ada logonya seperti apa, yang mungkin di Yamaha ada logonya seperti apa, dan kalian juga bisa mencari sejarahnya dari logo tersebut. Ya, sejarah dari logo tersebut itu seperti apa. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke pembimbingnya atau juga bisa cari di internet. Yang selanjutnya ada visi misinya. Nah, setiap perusahaan atau dinas semua kan ada visi misinya. Nah, di situ juga kalian harus mencantumkan visi misi dari setiap perusahaan atau tempat kalian PKL yang kalian laksanakan di sana. Lalu selanjutnya ada struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi juga ini wajib kalian isi, ya, kalian cantumkan. Ini adalah contohnya. Misalkan ini di perusahaan ada general manajernya, administrasinya, dan lain sebagainya. Ya, di situ kalian harus mencantumkan struktur organisasi di perusahaan atau di dinas terkait yang ditempati untuk kalian PKL. Lalu job description-nya atau di dalam perusahaan visual ini memiliki bagian job description-nya. Contoh misalkan di dalam perusahaan itu kan misalnya ada operator. Nah, operator itu bagian apa? Lalu ada pemasarannya. Nah, misalnya ada bagian desainernya, ada leadernya, dan lain sebagainya. Ini kalian juga harus mencantumkan di setiap job description-nya itu bagiannya apa saja. Nah, nanti kalian cantumkan di dalam sejarah di perusahaan tersebut. Lalu ada jasa yang ditawarkan, ya. Ya mungkin kalau yang di puskesmas mungkin insya Allah tahu ya, jasa atau kegiatan yang digunakan di puskesmas itu apa?
misalkan mengobati pasien sakit apa dan lain sebagainya. Suratno. Nah, mungkin kalian bisa mencantumkan di sini. Nah, kalau misalnya di perusahaan bisa melihat proses produksinya. Ya mungkin kalau yang contoh ya di Yamaha mungkin bagian perakitan ya. Mungkin kalian bisa memberikan tahapannya. Mungkin dari misalnya mendesainnya, lalu bagian pemasangan dan lain sebagainya ini juga harus kalian sampaikan di dalam sejarah perusahaan tersebut. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya Pak Bob, ya garis gimana, Pak? besarnya Pak Bob Oh, garis besarnya. dijelaskan, nanti Oke. mereka tinggal penerapannya. Ini waktunya dibagi-bagi. Oke, untuk garis besarnya mungkin nanti contoh pelaporannya sebelumnya kan di semester 1 Bapak Ibu guru sudah memberikan contoh untuk pembuatan laporan ya. Seperti apa? Mungkin nanti pembimbingnya akan men-share contohnya ya, akan men-share contoh dari pelaporannya sehingga nanti kalian bisa ATP, amati, tiru dan modifikasi. Di bab Ya, 3 ada perubahan Pak Bob? Di ya, bab 3 ada perubahan nggak? Untuk Bab 3. perubahan di mana, Pak? Bab 3 ada perubahan tidak di bab 3? Di bab 3 coba saya lihat ya. Sebentar. Untuk di bab 3 kalau kita lihat di sini di bab 3 ini Tambahannya hanya itu nanti tambahan aja. ya Kalau waktu tambahan dan aja tempat nanti saya pelaksanaan. yang jelasin. Oh gitu. Oke, Tiap siap. bulan ya. Ya, Ya tambahan mungkin dari sekarang. itu saja. Mungkin nanti juga Bapak Ibu pembimbing akan men-share contoh pelaporannya di grup kalian masing-masing sehingga nanti setelah pelaksanaan PKL Bapak Ibu pembimbing akan mendampingi dalam pembuatan pelaporannya seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak tutup tentang pelaporan PKL? Nanti di akhir aja sessionnya Pak Bob nanyanya. Oke, siap. Ya. Kalau gitu itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang contoh pelaporan PKL. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa diaplikasikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Langsung Bu Ulan boleh? Bu Ika fokus kayaknya. Bu Ika. Langsung aja kali ya dari Ya, saya. ya monggo Bulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Soleh ya, untuk segala sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan ini, Mas Soleh dipending dulu. Ya, apalagi ngecek-ngecek nama orang tua dan lain-lain itu kan tidak boleh ya, Mas Soleh. Nanti kebiasaan itu yang akan kamu bawa nanti ke depannya. Jangan sampai seperti itu. Ya, lagian sudah besar, sudah SMK kelas 2, sedang melaksanakan PKL. Ya, kalau kebiasaan itu dilakukan terus-menerus dan dibawa nanti ke tempat PKL, nama baik kita akan tercoreng. Ya, Mas Soleh. Untuk materi yang Ibu mau sampaikan itu berkaitan tentang kegiatan proyek. Jadi teman-teman ini kan sudah PKL ya selama 3 bulan, belum masih melaksanakan. Nah, ada hal yang perlu teman-teman lakukan selama PKL yang berkaitan nanti pun dengan proyek ya, proyek P5. Temanya tentang kebekerjaan karena memang teman-teman sekarang sedang bekerja ya, bekerja ala-ala orang bekerja beneran lah gitu ya. Pelaksanaannya tapi tidak selamanya. Setelah itu teman-teman apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan budaya kerja di perusahaan tersebut. Ya, contoh misalnya
Fakih bekerja di PKL di Yamaha. Ini contoh aja ya. Setelah itu ketika bekerja di sana, ketika PKL di sana, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan di sana, ya, yang dinamakan budaya kerja di sana, ya. Biasanya kalau misalnya di perusahaan itu ada yang namanya budaya kerja 5S, atau di sekolah ada 5S juga ya, tapi lebih kepada senyum sapa, sopan santun gitu ya. Kalau di perusahaan Jepang biasanya beda lagi 5S-nya ya. Biasanya berbahasa Jepang gitu ya. Ya istilah-istilah Jepang kayak seiri, seiton gitu ya. Itu adalah budaya kerja di perusahaan Jepang. Nah, ada tidak budaya kerja yang diterapkan di perusahaan tempat kalian PKL atau instansi tempat kalian PKL? Ya, ada tidak kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan selama kalian PKL atau para karyawan lakukan ketika bekerja, gitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Saya share dulu ya. Sudah terlihat belum, Pak Ridho? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ntar saya perbesar dulu. Perhatikan ya. Ya, Pak. Ini agak lama. Sudah langsung aja ya. Budaya kerja dalam rangka proyek P5 ya. Teman-teman ini kan nanti di semester 2 akan tetap mendapatkan raport proyek ya. Proyek untuk tahun angkatan teman-teman ini ada 2 yang harus dilaksanakan. Yang pertama, karena kita belum sama sekali di semester 1 ya. Yang pertama ini adalah proyek kebekerjaan, P5 kebekerjaan temanya. Yang proyek selanjutnya, yang teman-teman nanti udah nanyain, Bu, kapan kita jalan-jalan gitu kan ya. Nah, nanti ada Betul, proyek jalan-jalan. selanjutnya. Ya, ada proyek selanjutnya. Hanya Tapi itu Pak jalan-jalan. ya, kita project dulu ya, kita lihat dulu dan kemudian ada produk yang kalian hasilkan seperti kelas 1 kemarin gitu ya. Jadi teman-teman nanti dapat rapor P5 2 tema begitu ya. Salah satu project P5-nya itu adalah tema kepekerjaan. Nah, selanjutnya kegiatan budaya kerja contohnya teman-teman ini ya, tadi yang disinggung sama Pak Rido itu Pak Bobi ada perubahan tidak di bab 3 ketika pelaksanaan? Ada. Ternyata di bawahnya itu ada kegiatan budaya kerja di perusahaan teman-teman ya atau di instansi teman-teman. Misalnya budaya kerjanya apa saja kalian list saja begitu ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Pertama, sudah hadir 15 menit dari jam bekerja dimulai. Nah, 15 menit itu tergantung kepada ini perusahaan masing-masing ya. Misalnya ternyata perusahaan kalian ini atau instansi kalian ini cuma di cuma 10 menit misalnya ya, toleransinya cuma 10 menit. Ya, lanjut lagi. Melakukan 3S, senyum, sapa, salam ketika pertama kali bertemu dengan seseorang. Nah, itu budaya kerja ya, senyum, sapa, gitu. bos daripada nyokot itu. Ya Ini ada yang bocor nih suaranya. Udah, Bu, silakan, Bu. Lanjut lagi. Saya Misalnya nomor 3, membaca visi perusahaan. Biasanya ada kebiasaan perusahaan itu ketika 15 menit itu dilakukan pertama bersih-bersih mungkin ya. Kedua membaca visi perusahaan dan ISO. Ya, kalau mungkin ada yang PKL di perusahaan Jepang biasanya ada pembacaan ISO gitu ya. Terus ada lagi setiap hari Jumat melakukan senam bersama, misalnya seperti itu. Itu biasa pembiasaan di sana ya. Atau bukan cuma hari Jumat aja, ada senam Taiso misalnya ya, senam Taiso. Nah, itu berarti pembiasaan atau budaya kerja yang ada di perusahaan kalian atau tempat kalian.
Terus yang kelima contohnya lagi menerapkan 5S. Tadi ya yang saya kasih tahu seiri, seiton, seiso, seiketsu. Oh, apa aja sih Bu itu? Ya, kalian bisa jelaskan, bisa searching di Google gitu ya. Apa aja itu gitu ya. Atau memang menerapkan tidak di sana gitu. Kalau tidak menerapkan tidak perlu dicantumkan gitu ya. Kalau menerapkan berarti apa aja tuh? Oh, pertama harus bersih-bersih dulu, Bu. Oh, berarti dia menerapkan seiri gitu ya, menyingkirkan barang yang tidak terpakai. Misalnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 5R ya. Ringkas apalah gitu ya, ringkas dan lain-lain. Itu bahasa lainnya ya. Terus ada di sana menerapkan 5 budaya malu, misalnya ya. Malu datang terlambat, malu tidak masuk kerja. Ini sebenarnya adalah budaya-budaya yang bagus untuk sekolah juga ya. Malu kalau datang terlambat. Malu tidak masuk sekolah, gitu ya. Nah, ini budaya-budaya ini mungkin ada di perusahaan yang teman-teman sedang PKL atau instansi yang ada di instansi yang kalian tempat PKL kalian gitu. Jadi tidak harus banyak juga, tapi intinya budaya apa yang muncul ya di perusahaan teman-teman atau instansi teman-teman yang berbeda dengan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh ditanyakan ke pembimbingnya, Bu atau Pak, di sini ada nggak budaya kerja yang harus diterapkan? Ditanya, ya, dia menyebutkan apa saja, gitu ya. Menyebutkan apa saja, kalian jelaskan budaya mereka bekerja itu apa saja. Ada di perusahaan Jepang, kalau perusahaan Jepang ada rambu-rambu yang harus ditetapi. Misalnya, kalian berjalan di pabrik, ada bagian untuk berjalan di sana ya. Misalnya tandanya itu biasanya hijau sama putih, kayak zebra cross gitu ya. Nah, itu kan artinya budaya keselamatan kerja di sana seperti itu. Ya, harus berjalan sesuai dengan arah petunjuk jalannya begitu. Ya, yang seperti itu boleh dijelaskan sama teman-teman. Atau teman-teman boleh ngambil foto tidak di perusahaan atau di instansi masing-masing. Kalau boleh ngambil foto, boleh diinkludkan fotonya. Kegiatan ini loh Bu, budaya kerja kami di sini. Begitu. Ya, itu monggo silakan disesuaikan dengan perusahaan atau tempat kalian PKL. Begitu ya. Terus hal kedua yang ingin Ibu sampaikan berkenaan dengan penilaian. Ya, penilaian di semester 2. Teman-teman ini PKL selama 3 bulan. Tapi ya, teman-teman ini punya kewajiban. Ya, pertama PKL sudah mendapatkan poin, tapi nanti saya dapatnya dari pembimbing. Ya, nilai PKL dari pembimbing. Gitu ya. Terus yang kedua, ada nilai harian 1 yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Ya, ya nanti ada gurunya memberikan PDF untuk materi dan Google Form sebagai latihan. Ya, ini gantinya istilahnya gantinya kegiatan kalian yang kosong pas di sekolah ya. Sebenarnya teman-teman lagi belajar nih di luar, cuman masa iya belajar terus gitu ya di luar. Nah, ini ada teman-teman diberi tugas oleh gurunya masing-masing, cukup sekali selama 3 bulan, yaitu materi dan mengerjakan Google Form. Gantinya UTS juga, karena teman-teman ini kan 3 bulan selama 3 bulan ya di PKL-nya gitu ya. UTS-nya tidak, berarti ini gantinya untuk UTS gitu. Nilai harian kedua nanti setelah hadir di sekolah. Jadi kan ada waktu sekolah ya selama 1 bulan lebih gitu ya. Nanti masuk seperti biasa dengan gurunya gitu. Terus ada sidang juga. Nah, ini yang menentukan teman-teman naik kelas 12. Ya silakan saja kalau tidak ikut sidang bagaimana ya Pak Rido ya. Karena ini memang syarat ketika kalian sudah PKL mengikuti sidang. Begitu ya. Sidang itu yang dilaporkan adalah 2, laporan PKL dan PowerPoint untuk penjelasan sidang. Jadi kalian sidang itu bikin PowerPoint. Selanjutnya di akhir bulan Juni itu ada pelaksanaan penilaian akhir tahun, gitu ya. Jadi
banyak di rumah nih kan, ada yang hari Sabtunya di rumah, diisi waktunya jangan untuk main gadget saja, silakan isi waktu yang positif gitu ya. Iya, betul Bulan. Ini ya penjelasan seperti penjelasan dari Ibu ya tentang materi yang harus teman-teman harus submit gitu ya. Nah, yang ini itu ada nanti tadi Ibu tambahkan di laporan PKL. Ya, laporan PKL-nya di bagian mana? Di laporan bab 3 insya Allah pas pelaksanaan. Begitu. Itu yang membedakan laporan tahun kemarin sama yang sekarang. Ya, cukup Pak Ridho. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah anak-anakku sudah jelas ya pemaparan program sekolah ya yang disampaikan oleh Bulan. Intinya kalian itu sambil mengerjakan proyek ya. Nanti ada pun belum jelas nanti Bapak ada rekamannya bisa Bapak share. Cuma minta Mas Soleh ya sekarang acaranya kita pengumpulan aplikasi untuk monitoring kegiatannya. Bapak Latif sudah siap Bapak Latif? Insya Allah siap. Oke Bapak Latif monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin sudah di-share ya untuk aplikasi presensi ya, presensi PKL ya. Ya, di sini Insya Allah. ya untuk presensi PKL ini sih sebenarnya untuk memonitoring juga ya kegiatan PKL yang kalian lakukan di tempat kalian PKL ya. Di situ sudah di-share link untuk mendownload sebuah aplikasi Android ya. Di sini sebenarnya untuk aplikasi ini ya dibuat tujuannya itu sebenarnya itu ya. Kalau dilihat itu sudah ada beberapa yang absen ya. Coba sebentar. Sini kan saya pakai HP. Tapi tutorial video udah dibuat kalau memang ini di-share anak Udah insya Allah. udah dibuat, ini udah Udah. dibuat. Kalau dibuat nanti tinggal di-share aja videonya Bapak Latif, anak tinggal biar ngelihat langsung. Saya lupa naruhnya nih. Udah saya buat ini untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya itu kan namanya adalah app sheet ya. Ya, app sheet. Iya, Nah, di apa? situ ya kan. Di situ itu nanti download saja ya, di-download di App Store ya, di App Store. Kalau di Apple Store saya nggak tahu deh bisa apa enggak itu. Apa hanya App Store aja, Android saja apa Apple juga bisa. Nah, di situ sebenarnya untuk pemakaiannya sangat mudah ya, pemakaiannya sangat mudah. Nanti ketika sudah download itu ya, sebelum melakukan absensi jangan lupa untuk mengaktifkan fitur Maps ya. Jadi fitur Maps yang ada di handphone itu supaya diaktifkan terlebih dahulu.
Nah, nanti di situ tinggal buka aplikasinya ya. Terus tinggal klik tambah saja. Nanti ada videonya udah saya buat ya, tinggal klik tambah, nanti tinggal masukin ini aja. Pilih kelas lalu pilih nama kalian. Karena sudah ada nama kelasnya dan sudah ada nama kalian. Jadi tinggal pilih saja. Nah, di sini kan tidak bisa diganti tuh yang namanya tanggal dan waktu ya. Kalau nggak salah itu tidak bisa diganti. Jadi tanggalnya itu ya sesuai dengan absensi hari ini. Misalnya tanggal 13 nih. Terus jamnya jam berapa gitu. Pak Latif, mohon maaf, di HP kan udah diinstalin, mungkin bisa ditunjukin ke kameranya Pak Latif untuk cara kerjanya, diliatin. Oh gitu, siap-siap. Diliatin aja HP-nya, nanti biar yang di rumah biar tahu cara mengaktifkannya gitu loh. Oke, bentar. Tunjukin kameranya, sip. Kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Kebalik apa? Kameranya belum. Soalnya ini kalau ini kan mau saya share lewat. Nggak ada, Pak. Kosong, Nggak Pak. ada. Kosong. Pak Latif kosong. Gelap. Kosong, Pak. Wait. Nah. Oke. Ini kalau saya lewat handphone nggak ada menunya. Nah, untuk aplikasinya seperti apa ya? Seperti Sheet ini sih. Sebenarnya yang Sheet app Sheet ini lalu ada presensi PKL biasanya di situ. Ya. Nah, PKL SMK. Nah, ini gimana ini? Kan ada 2 ya. Soalnya nanti di-share aja pada itu videonya lah. Oke, siap kalau gitu. Ya. Kalau gitu jazakallah Pak Latif. Ben. Ya. Oke, anak-anak, ya insya Allah karena mungkin ada kendala, ya. Kebetulan di sini garis besarnya. Cuma Bapak tunjukin aja, ya. Untuk di sini. Ya, pang sih itu Bapak tunjukin aja garis besar ya di sini ya, anak-anak. Jadi di sini ada barcode, ya. Pada saat pembimbing kalian ngirim ya barcode, ya bisa di langsung di scan barcode-nya dan juga ada link, ya. Nah, link ini nanti yang di share, kelihatan nggak ya? Nah, nanti kalau udah di share, udah diklik linknya, itu nanti muncul pada saat dia membawa ke Play Store. Jadi nanti akan mendownload seperti ini bentuknya aplikasinya, yaitu app Sheet, ya. Ini udah gede dong. Enggak, gambarnya gede nggak bisa. Ya. Ini udah gede. Nah, ini berarti seperti ini ya. Nanti pada saat transaksi kegiatan apapun itu akan muncul. Nih hari ini siapa? Hari ini ya. Nanti akan Bapak lihat dari tampilan seperti ini ya, anak-anakku, ya. Udah kelihatan, Pak. Nah, ya ini makanya nanti kayak gini kalau di HP. Nah, ini Sulhan Torik, kegiatannya apa? Gambar per hari dan wilayah. Nah, kalian di tempat PKL nggak nih? Kalau nggak tempat PKL nanti nggak ketahuan. Wah, saya lagi misalnya ngomongnya laporannya pas saya PKL, tapi nggak ada lokasinya. Di sini kan langsung lokasi dan foto dari ini ya, dari perusahaan ya, kayak ini ya gambarannya. Nanti Bapak monitoring. Nah, nanti ada rekapannya tiap bulan. Wah, ini benar nggak? Bapak cocokin nanti dengan absen yang di jurnal dan di di pembimbing, ya. Berarti selama ini kalian itu benar-benar PKL ya. Paham ya? Adapun mangkulannya nanti insya Allah Bapak kirim Bapak Latif nanti ngirim videonya, nanti adapun
masih belum mengerti bisa nanti japri lewat jalur lewat Bapak ya. Insya Allah gitu aja. Semua amal soleh ya untuk selanjutnya acaranya Insya Allah kita cukup ya dari sesi dari sambutan dari pembukaan tadi dan juga dari penyampai materi dan dari pembimbing menyampaikan peraturan, menyampaikan penjelasan tentang laporan amal soleh. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Bapak kasih waktu 5 menit sampai setengah 3 ini. Karena hostnya lagi sibuk ini, jadi Bapak handle ya. Sidik, ada pertanyaan nggak, Sidik? Untuk absensi, Pak Ridho. Ya gimana, Pak Latif? Monggo. Nanti di share aja. Boleh di lewat Zoom ini atau lewat lewat grup masing-masing. Oke, siap. Nah ya, paham ya. Alhamdulillah, jazakallah. Semoga Allah paling manfaat bagi kita. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.